ibu aku mau cerita, tapi kalau cerita ke ibu gak akan, maksudnya tuh gak akan kesebarkan ke anak-anak lain. Enggak apa-apa, nanti sadar sih. Iya takutnya, iya takut pada tahu si ini mah bilang-bilang ke ibu Aura gara-gara masalah itu. Kenapa? Kan waktu kemarin ya waktu ujian, aku tuh kan ngelihat temen si temen itu tehnya gitu, terus disebarin ke yang lain. Ya kan aku tahu ya nyontek itu gak boleh. Terus aku bilangin ke ibu yang lagi ngawasnya, terus mereka tuh ya dimarahin. Nah mereka tahu aku yang bilanginnya. Terus udah di situ emang biasa pas ada si ibu pengurusnya. Terus pas ibunya udah keluar, mereka ada yang ngedelek, bu, ada yang gitulah bu, pada ngecilin aku asalnya ada yang ngedelek, sekarang enggak ya gitu. Tapi itu Yang dimarahinnya, yang nyonteknya aja. iya semuanya. Apa kenapa? Ini yang musuhinnya semuanya satu kelas. Iya juga. Kok itu bisa semuanya? Tapi itu yang nyontek cuma satu orang apa berapa orang? Yang satu cuma disebarin bu, tapi enggak semua kelas nyontek, ada beberapa, tapi yang ngecilinnya semua. Jadi semuanya ikut semuanya. Tapi kamu udah ada bilang sama wali kelasnya belum hal ini? Langsung langsung ke ibu. Tapi pas kemarin kamu bilang ke wali kelas itu sama wali kelasnya anaknya dimarahinnya gimana? Dimarahin dulu, kayak biasa dimarahin. Terus si pengawasnya tuh malah lihat aku kayak ke aku, jadi mereka tuh kayaknya benci tuh di situ dulu. Si ibunya ngebanding-bandingin kamu sama yang lain gitu. Dia dibenci sama mereka gara-gara itu. Kamu sekarang dikecilin, gak ada temennya. Tapi kamu masih tetap mau sekolah dengan ada kejadian kayak gini. Kurang semangat itu gimana, jadi males sekolah juga, jadi gak betah di kelas juga kalau kayak gitu. Tapi udah kalau kata ibu mah lebih baik komunikasi dulu sama wali kelasnya, karena yang bertanggung jawab di lokal itu wali kelasnya sendiri. Kalau misalkan emang dari wali kelasnya nggak ada turun tangan atau nggak ada tindakan, ya boleh kamu langsung lapor ke ibu biar ibu langsung menindak anak tersebut. Karena kalau misalkan ibu yang langsung menindak, nanti takutnya ke wali kelasnya nggak enak, karena kan harusnya ke wali kelas dulu konfirmasi kesalahan. Kalau kamu takut lagi dimarahin ke langkah hal ini, gak apa-apa, kamu lakuin aja, karena ini emang suatu hal yang harus diterapkan gitu. Karena kalau misalkan kita terus-terusan melihat siswa yang seperti itu, kita diamkan, berarti kita sama aja dong, sama aja melakukan hal yang seperti itu walaupun kita tidak melakukannya, walaupun kita cuma hanya melihatnya saja gitu. Kamu udah baik, tapi kamu bicara lagi sama wali kelas kamu ngobrol lagi, kamu minta ketemu, gak apa-apa, ngobrol berdua aja gimana solusinya. Kalau saran dari aku gak apa-apa, gak usah didengerin. Karena menurut ibu, orang yang kayak gitu kok udah capek juga nanti bakal udahan sendiri gitu. Kalau misalkan mereka butuh ke kamu pun mereka bakal ngejar-ngejar kamu lagi gitu. Nah sekarang kamu diskusiin sama wali kelas kamu, coba obrolin sama wali kelas kamu gimana nih solusinya. Anak-anak pada kayak gini ke aku, jadi aku nggak nyaman di kelasnya, biar nanti ada tindakan dari wali kelasnya masuk ke anak-anaknya gitu. Kamu jangan takut bahwa kamu tuh bakal dibenci, bahwa kamu bakal ini, apa nanti juga kalau misalkan mereka capek sendiri, mereka bakal biasa aja, nggak bakal melakukan hal tersebut lagi gitu.
kalau menurut aku. Tapi Bu, kalau udah baik kan, Ya, terus nanti pas ujian lagi, aku tuh ngelakuin hal yang sama, lebih baik aku diem atau ngebilangin aja. ya bilangin lagi biar mereka itu cerna, biar mereka itu berpikir, oh berarti yang kayak gitu nggak boleh, emang kayak gitu kan nggak boleh dilakuin gitu. Terus kamu jangan takut kamu membela kebenaran, karena emang kalau kita membela kebenaran pasti ada aja cobaannya. Kamu jangan takut dibully, kamu jangan takut ini, kamu harus lebih takut bahwa kamu menutupi kesalahan. Bilang aja ke wali kelasnya, Bu ini kayak gini, Bu ini kayak gini gitu kan. Karena kalau misalkan nilai mereka yang nyontek itu bagus, terus nilai kamu itu biasa aja kan sayang gitu. Kamu udah belajar, kamu udah jujur, tapi nilai mereka yang lebih bagus. Kalau mereka gitu lagi, Kalau mereka gitu iya lagi takutnya musuhin kamu lagi, ya udah nggak apa-apa, abaikan saja. Jangan merasa sendiri walaupun kamu memang sendiri gitu, karena setiap orang itu pasti akan merasakan di fase tersebut gitu. Nah saat kayak gitu kamu jangan malah kamu, ih aku jadi nggak semangat, aku jadi malas sekolah, aku jadi malas ke kelas karena nggak ada temennya. Jangan merasa kayak gitu. Justru dengan adanya seperti itu kamu harus memperlihatkan bahwa kamu tanpa mereka pun kamu bisa gitu. Kamu bisa belajar, kamu bisa lebih baik dari mereka. Di saat kamu sudah memperlihatkan apa sih, siapa sih saya tuh gitu, yang berani membicarakan ini ke guru, yang berani ngadu ini ke guru. Kalau misalkan kamu sudah terlihat, orang juga bakal, oh iya ya, kayak Fitri ya, enak ya gitu, sedekat sama guru ya, disegani sama guru ya, dia pintar ya gitu. Kamu jangan merasa, kalau misalkan kamu malah merasa takut, ngerasa gak semangat, nanti yang ada kamu yang bakal terus-terusan dibully gitu. Tapi tetap sekarang masih Ya, takut berarti ke wali kelas dulu. Iya, kamu coba ngomongin sama wali kelas. Kalau misalkan emang nggak ada tindakan dari wali kelasnya, ya langsung ke ibu. Nanti ibu yang turun tangan ke kelas kamu, atau nanti ibu panggil orangnya siapa aja yang melakukan hal itu. Terus kamu jangan takut kalau misalkan kamu bakal diejek karena kamu ngadu, karena kamu ini, jangan takut. Takut itu nanti misalnya ke wali kelas, ya, tapi masih tetap nanti sama ibu. Tapi tetap Gimana? kan nanti kita kan dari pihak sekolah bakal mengasih pembelajaran yang lebih buat dia itu lebih jerak lagi gitu. Karena sebenarnya anak kalau misalkan memang dia dikasih pemahaman, dia dikasih nasihat, dikasih pencerahan, pasti dia bakal mengerti gitu, bahwa hal itu tuh salah untuk dia lakukan. Mereka juga Bu, kadang mah jadi benci sama si ibu yang ngawasnya juga, Si itunya orang-orangnya yang bencinya ya gimana? karena mereka ketahuan sama ibu itu Terus dimarahin, jadi benci. Ya udah nggak apa-apa, itu mah biar urusan mereka sama guru itu apa ya, kamu itu lebih fokus ke, udah aku mau fokus belajar, mereka mau ngejelek-jelekin aku, mereka mau ngejelek-jelekin kita, mau merendahin kita, bagaimana nggak apa-apa. Yang penting kita tetap belajar, kita fokus, kita tetap harus memperlihatkan bahwa ih aku juga tanpa kalian bisa loh, aku juga nggak ada temennya bisa loh gitu, nggak menyontek, nggak nanya kesana kesini gitu. Dan mereka pun bisa ngelihat ke kamu gitu, nggak melihat kejelekannya aja saat kamu ngebilangin hal itu ke orang lain gitu. Biar mereka tuh melihat kamu, oh iya ya, Fitri juga nggak punya teman, Fitri juga nggak nyontek, tapi dia bisa dapetin yang segini gitu. Tapi dia bisa dapetin yang sebesar ini, tetap harus menyontek kayak aku. Jadi juga dia jerak sendiri pikirannya. Kamu nggak usah takut, kamu nggak usah takut diapa-apain. Kalaupun emang ada tindakan dari anak-anak kamu boleh langsung lapor ke kepala sekolah. Ya, itu
itu udah hak kamu. Hak kamu diem di sini tidak hanya sekedar fasilitas, tapi kamu diem di sini juga apa ya, ada hak untuk perlindungan dari seseorang ke Kemarin juga Bu, buku aku dikuntikin siapa? sama yang nyonteknya ya, yang nyontek pertama, bukan yang lain. Bukunya? Iya, buku. Kamunya emang lagi di mana? Kalau lagi jajan, keluar kemana Bu? Terus pas mau pelajaran udah masuk, aku mau nulis kan. Kamu bilang nggak sama gurunya pas? Karena takut kayak kemarin, takut gitu lagi. Gak apa-apa, harusnya bilang. Tapi kamu tahu yang ngambilnya siapa? Iya, pulangnya kan di kayak di edit gitu. Udah, kalau kayak gitu kamu harus bilang sama wali kelas kamu ya. Jangan takut, gak apa-apa kalau misalkan emang terus-terusan kayak gitu. Nanti juga bakal ada tindakan dari pihak sekolah untuk anak tersebut. Karena itu udah suatu bentuk dari bullying. Karena di sekolahan kita itu tidak mau ada siswa yang selalu membuli anaknya gitu. Karena emang itu tidak boleh. Soal dia selalu membuli kamu, soal dia selalu mengejek kamu, teman itu kalau misalkan emang hal itu udah berlebihan, kamu boleh cerita ke ibu, tapi ibu saranin kamu untuk cerita dulu ke wali kelas kamu ya, cerita dulu ke wali kelas kamu, minta solusinya. Wali kelas juga bakal turun tangan di kelasnya gitu. Kalau misalkan tetap aja orang tersebut seperti itu, boleh langsung bilang ke ibu gitu. Nanti ibu yang turun tangan untuk memberi ekspektasi. Jangan takut membela kebenaran ya. Oke? Tapi aja takut lah Bu. Nggak apa-apa. Ya, kayak kemarin kan udah digituin, sekarang jadi takut kalau bilang ke orang lain. Jadi sekolah kelas juga kan ini juga bilang ke wali kelas ngomong sama ibu. Nggak apa-apa, nanti kamu tetap dihubungi sama pihak guru, karena emang ada undang-undangnya bahwa guru itu bahwa guru itu melindungi siswa. Kamu kalau misalkan kamu dibully, jangan pernah kamu pendam hal itu sendiri. Kamu harus bicarakan ke guru, ke wali kelas, karena itu mengganggu nanti ke mental kamu, mental belajar kamu, mental sehari-hari kamu jadi banyak cenderungnya, kamu jadi banyak diamnya. Kenapa? Karena melakukan hal ini takut, karena melakukan hal itu takut. Jangan takut untuk berbicara. Gimana? Udah berani untuk berbicara sama wali kelas? Iya, insya Allah nanti pulang sekolah. Siap. Ada masalah lagi selain itu? Ada sih Bu. Cuman malu bilangnya. Kenapa? Kamu bilang aja, jangan takut berbicara. Kan kata ibu juga. Ya masih nyambung sih Bu sama yang itu. Jadi ya semenjak kejadian itu nilai aku juga jadi turun Bu. Jadi turun? Iya. Gak tahu Karena apa? Kayaknya karena malas. Kan biasanya suka belajar dulu kan di rumah. Iya. Sekolah juga jadi males karena ketemu orang-orangnya kayak gitu sama. Gak boleh kayak gitu. Kalau misalkan kamu lagi dapat masalah di kelas ataupun seperti apa, jangan buat kamu lepas semangat dari sekolah gitu. Karena menurut ibu itu tuh cara kamu untuk memperlihatkan bahwa kamu itu bisa loh gitu, bahwa kamu itu bisa tanpa mereka, bahwa kamu itu bakal lebih semangat lagi dari mereka, lebih baik lagi dari mereka. Jangan sampai kamu udah ngasih tahu ke guru bahwa Bu ini nyontek, takutnya nanti kamu yang selalu dibully lagi. Kamu juga nilainya jelek, kamu berani bilang ke guru, bilang ini gitu. Jangan kayak gitu, kamu harus lebih semangat lagi belajarnya, jangan pantang menyerah. Pokoknya hal apapun harus kamu hadapi. Jangan sampai tidak belajar, oke? Satu kuncinya, kamu harus berani bicara. Kalau kamu tidak berani bicara, kamu bakal kasihan nanti mental kamu bakal banyak diamnya, kamu bakal banyak balasnya, kasihan sama nilai kamu. Nanti nilai kamu turun kalau udah kamu kayak gitu. Kan kasihan gitu, yang kayak nilainya
bagus, yang nilainya sering peringkat 1, peringkat 2, sekarang turun, kan sayang kalau kayak gitu ya. Siap berani? Beraniin. Beraniin ya, gak apa-apa. Tapi kamu di kelas lain punya teman? Ada Bu. Ada. Kalau istirahat sama siapa? Sama itu Sama kelas lain. ya di kelas kan teman di rumah jadi bareng. Udah gak apa-apa ya mas, yang penting kita bisa punya teman walaupun emang satu kelas nggak nemenin kita gitu, tapi yang penting kita masih punya teman. Terus jangan terlalu dimasukin ke hati. Kalau mereka butuh pun mereka bakal datang. Tapi aku tuh sempet pengen pindah kelas Bu gara-gara Kenapa? kan nggak ada teman di kelas. Terus pengen pindah ke kelas B kan ada teman di kelas. Tapi boleh, cuman kita harus bermusyawarah dulu, harus ada tindakan dulu dari wali kelas nih. Kalau emang orang tersebut kayak gitu aja, pihak guru pun tidak memaksa anak tersebut untuk diam di situ, tapi mental dia kena gitu. Kita sebagai guru bakal tetap menindaklanjuti itu. Kalau misalkan kamu pengen pindah dengan posisi orang tersebut udah dikasih tahu, udah dikasih hukuman tapi tetap kayak gitu, nah di situ bakal diizinkan, bakal diproses perbedaan kelasnya seperti itu. Tapi kamu bertahan aja dulu di situ. Semoga kamu betah, nanti kedepannya nggak bakal ada hal yang lain lagi. Pokoknya satu, jangan takut berbicara. Kalaupun emang kamu bakal dibully, bakal di ini, nggak apa-apa, bicara aja. Ibu aku tadi dibully sampai ini, ibu aku tadi dikecilin sama ini, ibu tadi aku dipalak sama ini. Kamu bicarain sama wali kelas, biar wali kelas yang turun tangan sendiri. Semangat, gak boleh nyerah, pokoknya harus tetap belajarnya lebih semangat lagi. Oke? Ibu makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Jadi, sekarang berarti nanti aku harus bilang ke wali kelas ya. Iya, harus bilang ke wali kelas. Terus kalau sudah ditindaklanjuti sama wali kelas, turun tangan, baru boleh kamu tidak ada perubahan, kamu boleh bilang lagi sama ibu. Nanti aku kalau sampai sekarang juga besok bilangnya. Ya, siap. Tapi aku harus bilang juga ke pengawas. Boleh. Enggak usah. Kamu bilang aja dulu ke wali kelas. Setelah wali kelas itu menindaklanjuti anak tersebut, baru kamu kalau memang ada perubahan atau gimana, boleh kamu konsultasi sama ibu. Nanti mungkin ibu yang turun tangan sama mereka ya. Terima kasih banyak ya Bu. Fokus dulu. Oke, jadi ya semangat ya belajarnya ya. Terima kasih ya Bu. Iya.